4 Bu. Ini salah tulis Bu. Saya Renata Syariah, saya Nazara Zakti, saya Jumlahnya. Baik, selanjutnya kelompok kami akan mempresentasikan tentang klaim budaya Indonesia oleh negara asing tentang rendang. Baik, mohon disimak. Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa, yaitu lebih dari 1.300 suku bangsa. Tentang geografis yang berdekatan dengan negara serukun memicu potensi klaim budaya. Pentingnya pelestarian dan pengakuan hukum atas warisan luhur. Dan sebenarnya budaya Indonesia itu banyak yang diklaim oleh negara lain, khususnya Malaysia, yaitu ada batik angklung. Namun fokus utama kita kali ini akan ke rendang. Nama rendang berasal dari kata rendang dalam bahasa Minang yang mengacu pada teknik memasak dalam waktu lama juga sering. Filosofi barat dalam Minang Kalau, faktor utama rendang memiliki simbolisme yaitu daging sebagai pokok adat, santan kaum intelektual, cabai kaum ulama, dan bumbu keseluruhan masyarakat. Sejarahnya berasal dari Sumatera Barat, fungsinya untuk makanan perantau karena daya tahannya yang sangat lama dan bermigrasi. Kemudian budaya ini dibawa oleh orang Minang yang merantau ke negara Malaysia sejak berabad-abad lalu. Mengapa munculnya klaim dari Indonesia? Yaitu karena faktor kesamaan akar budaya Melayu dan penggunaan rendang dalam promosi pariwisata atau kompetisi pemasak internasional yang seringkali tidak menyebutkan asal usulnya. Perbedaan tentang Indonesia dan Malaysia. Kalau Indonesia, itu rendang Indonesia berasal dari Minang. Teksturnya sering dan berminyak dan prosesnya lama. Warnanya coklat, gelap hingga hitam. Bahan yang dipakai rempah sangat pekat dan berdedak. Dari Malaysia, teksturnya lebih basah, serupa dengan kalio. Warnanya coklat terang atau kemerahan. Bahan sering menggunakan terisi kepala Pengakuan internasional Kemenristek menetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari berita internasional berkali-kali mendapatkan sebagai World 50 Best Food peringkat 1. Diplomasi kuliner rendang menjadi instrumen soft power Indonesia di mata dunia. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama ada budaya bersifat dinamis namun asal usul sejarah tidak bisa dirubah. Yang kedua, klaim negara lain harus disikapi dengan pendaftaran resmi ke UNESCO dan edukasi generasi muda. Yang ketiga, slogan cintai, lestarikan dan katakan budaya kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya tanya jawab untuk satu orang penanya. Kelompok 2. Ini mau nanya. Apa tantangan kita sebagai mahasiswa di era modern ini untuk bisa mempertahankan rendang di masa depan? PJ mana PJ? Boleh dibuka nggak? Coba tutup. Email kamu, saya kirim ke WA dulu dan materi. Berarti saya jawab saya. Buka email dulu ya. Jawab dari pertanyaan kelompok 2. Untuk pertanyaannya, apa tantangan kita sebagai mahasiswa di era modern kita mempertahankan kita di materi ini? Jawabannya, yang pertama ada klaim budaya, adanya negara lain yang mulai rendang, jadi harus aktif jaga lewat UNESCO. Yang kedua ada autentik versus global, jadi jaga rasa
tapi dapat itu diterima oleh generasi nasional. Yang ketiga, regenerasi anak muda kurang minat makanan tradisional, bisa punah kalau nggak diturunkan. Yang keempat ada inovasi, jadi bikin rendang versi modern kayak risol rendang atau pastry rendang atau yang lainnya. Terus yang kelima ada branding digital, saingan kuliner dunia ketat. Harus ikut promosi dan riset biar dapat unggul. Jadi intinya jangan jaga keaslian, tapi teknologi dan hukum biar rendang kita dunia. Cukup Kak.